Oke, jadi kami di sini akan membuat alat untuk pendeteksi api kebakaran ya. Lalu alat-alatnya itu ada apa saja? Ini ada sensor api. Kemudian ini ada ESP32. Lalu ada breadboard dan buzzer ya. Selanjutnya pada buzzer ini kita harus bisa mengingat di mana kaki yang positif dan negatif agar kita bisa merancangnya. Biasanya yang positif itu yang lebih panjang dan yang lebih pendek itu negatif ya. Oke, kita mulai merancangnya saja. Pertama kita colokkan dulu buzzernya ke breadboard. Kemudian di sini kami ingin mencolokkan ESP32 pada bagian groundnya ke breadboard juga. Kita bisa melihat di mana bagian groundnya pada samping ESP32 itu. Kan di situ semua ada tulisannya. Di situ kita bisa melihat mana ground, mana pin, dan mana 3V3. Oke, di sini kami mencolokkan groundnya ke breadboard. Selanjutnya kita akan mencolokkan kabel jumpernya ke pin di ESP32 untuk ke LED nanti ya. Oke, di sini udah kita colokkan di pin ESP32. Kemudian kita butuh resistor untuk ke LED nanti. Di sini kami menggunakan resistor 220 ohm. Kemudian kita colokkan ke breadboard. Lalu jika resistor sudah tercolok dengan sempurna, maka kita butuh LED-nya ya. Ini kita harus ingat kaki LED-nya kita colokkan di mana. Biasanya yang panjang itu positif dan yang pendek itu negatif seperti buzzer tadi ya. Untuk sumbu negatif yang kakinya pendek, kita bisa colokkan ke ground pada ESP32, dan yang kakinya panjang kita bisa colokkan ke pin yang ada di ESP32. Oke, pada kaki yang positif, yang panjang, kita butuh resistor untuk mencolokkan ke pinnya nanti. Agar apa? Agar resistor tadi bisa memberhentikan interupsi yang akan kita kasih nanti ke dia gitu, menghentikan aliran listrik yang akan kita kasih interupsi nantinya. Oke. Kemudian jika sudah terpasang LED dan resistornya ke breadboard, maka kabel yang kita colokkan ke pin di ESP32 tadi langsung kita colokkan saja ke samping resistornya ya. Oke, selanjutnya kita ambil kabel jumper yang male to male. Kemudian kita mencolokkannya ke ground ya ini. Lalu kita colokkan satunya ke buzzer pada kaki yang negatif. Oke, jika sudah tercolok seperti ini, selanjutnya di sini kita mencolokkan kabel baru lagi untuk ke ground dan yang satunya ke LED ya. Di sini kita colokkan di LED yang kaki negatif, yang positif tadi kan sudah kita colokkan ke pin. Kemudian yang ground ini di kaki yang negatif, oke? Itu gunanya kita harus hafal di mana kaki yang positif dan negatif ya guys. Lalu kita akan mencolokkan kabel jumpernya dari sensor api ke ESP32 ya. Pada sensor api terdapat 4 bagian ya, yaitu terdiri dari VCC, ground, D0, dan A0. Biasanya yang dipakai itu cuma 3, VCC, ground, dan D0 ya. A0 kita biarkan saja. Kemudian pada bagian VCC biasanya kita colokkannya ke 3V3 di ESP32. Kemudian untuk pada bagian ground kita colokkan di bagian ground juga yang di ESP32, dan untuk D0-nya itu nanti akan kita colokkan ke pin ya, pin di ESP32. Selanjutnya kita mulai pemasangan. Di sini awalnya kami akan memasang pada ground di ESP32 ke ground yang ada di sensor apinya. Oke. Selanjutnya kami akan memasang VCC yang ada di sensor api ke 3V3 yang ada di ESP32. Jika longgar-longgar seperti ini, maka bisa kalian colok ulang ya guys, karena ini kabel kami tuh udah sering dipasang lepas, jadi agak
kayak lobok gitu, maklum ya. Kemudian kami akan memasang yang D0 di sensor api ke pin yang ada di ESP32. Oke? Jika sudah terpasang dengan sempurna maka akan seperti ini guys. Seperti ini ya jika sudah terpasang dengan sempurna. Lalu kita akan sulap ya, di sini kita akan menjalankan programnya di laptop ya, untuk kita bisa menghidupkan sensor api tadi menggunakan kabel mikro ya guys. Kita colokkan dulu ke ESP32-nya, lalu colokkan ke laptopnya. Selanjutnya langsung kita upload saja ya guys codingannya. Oke, lalu jika sudah di-upload, sudah compile seperti ini, maka kita akan mencet boot pada ESP32 agar tidak terjadi error di ESP32-nya ya guys, sampai 100% kita pencet ya. Oke. Kemudian sampai seperti ini guys. Oke. Kemudian kita lihat statusnya. Di sini statusnya katanya aman, berarti tidak ada terdeteksi api di ruangan ini ya guys. Kemudian kita ceknya menggunakan korek. Kita hidupkan apinya, lalu dia akan hidup. Dia akan mendeteksi ada api dan itu LED-nya akan hidup, buzzernya juga akan bunyi. Kalau kalian ingin mendengarnya, ini ada tambahan suara Bang Raja ya guys. Oke, kalian dengarkan saja. Sudah kalian dengar tadi kan guys, ketika ada api maka LED-nya akan hidup dan buzzernya juga akan hidup. Di situ berarti LED ini memberitahu ke buzzer bahwa ada api terdeteksi, sehingga mereka dua-dua semua akan hidup karena ada api yang hidup di sekitarnya.